Bapak dan Ibu, kemarin pada saat saya belajar di pendidikan guru penggerak modul 1.3, saya diminta untuk mencetuskan visi sekolah impian. Artinya dalam bayangan saya di masa depan sekolah apa, model bagaimana yang ingin saya temukan di situ terwujud. Jadi saya mengambil visi, mungkin visi agak kecil. Di sini visi yang pernah saya rumuskan adalah mewujudkan generasi yang berprofil Pancasila dalam ekosistem yang ramah lingkungan dan bebas perundungan. Maka kemudian pada tahap akhir saya di modul 3.3, kami diminta untuk mencetuskan program yang bisa mewujudkan visi yang sudah saya rumuskan. Maka di sini prakarsa perubahan yang saya sudah buat untuk mendukung saya punya visi adalah membudayakan perilaku positif di ekosistem sekolah melalui program RUT anti perundungan. Jadi program RUT anti perundungan ini Ibu, Bapak Ibu, dia punya dasar adalah tentu dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana proses pembelajaran itu adalah daya upaya untuk bertumbuhnya budi pekerti. Filosofinya kan ada banyak, jadi saya ambil yang sesuai dengan pemetaan program saya, di mana bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan dan keselarasan dengan dunianya. Jadi untuk komponen P5 di sini yang akan saya kembangkan adalah yang pertama beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Di sini adalah poinnya kita menumbuhkan kepemimpinan murid. Kepemimpinan murid ini di sini berarti termasuk murid bebas bersuara, murid bebas memberikan pilihan, dan murid memiliki kepemilikan dalam program yang akan saya buat. Jadi P5 di sini ada beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Komponennya ada mandiri, gotong royong, dan berkebinekaan global. Kenapa? Karena kita boleh menyikapi isu-isu global, tapi yang jelas itu tidak boleh bertentangan dengan budaya luhur bangsa kita, itu bangsa Indonesia. Nah, ada karakteristik yang akan saya bangun melalui program RUT anti perundungan. Yang pertama, kita akan membentuk lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk murid menggunakan pola pikir yang positif dan merasakan emosi yang positif. Kemudian, lingkungan yang mengembangkan keterampilan mereka berinteraksi sosial secara positif, arif, dan bijaksana, di mana murid akan menjunjung tinggi nilai-nilai sosial positif yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan yang dibangun oleh sekolah. Jadi Bapak Ibu, untuk program saya RUT anti perundungan ini, program RUT anti perundungan itu saya rencana akan melaksanakan pada bulan Agustus, September, dan Oktober tahun berikutnya selama 3 bulan, dan ditutup 1 hari pada tanggal 3 November pas di hari perundungan. Itu kita akan menjadi hari RUT Day, artinya hari kita membuat deklarasi besar-besaran satu sekolah bahwa di sekolah kita itu tidak ada perundungan. Itu satu. Nah, program di sini kita melibatkan murid, itu intinya. Kita melibatkan murid, dan dalam program saya nanti anak murid kita PTDS Memoru, mereka berhak punya suara dalam proses ini. Kemudian mereka punya pilihan yang bisa mereka buat, dan program ini adalah milik mereka. Jadi nanti akan dipilih tim yang menjadi namanya fasilitator guru dalam kegiatan ini. Kegiatan ini akan berlangsung 15 kali pertemuan. Kita tutup dengan hari RUT Day menjadi 16 kali pertemuan. Saya gambarkan sedikit. Jadi nanti dalam satu sekolah per kelas kita akan memilih masing-masing 2 atau 3 perwakilan siswa. Itu dipilih oleh mereka, bukan kita yang dipilih, tapi siswa yang dipilih melalui kotak suara. Jadi ada surat suara, mereka pilih. Itu yang dipilih kriterianya adalah dalam interaksi mereka yang memiliki perilaku yang paling positif. Jadi adik-adik bisa seperti ini. Misal kamu dari perwakilan OSIS, tapi dalam keseharian misal permisi, kamu sering maki, atau kamu sering menggunakan bahasa yang tidak sopan. Jadi meskipun pada posisi ketua OSIS berdahara, tapi kemungkinan kamu juga tidak akan dipilih, begitu ya? Karena tidak dilihat dari jabatannya, tapi dilihat dari perilaku positif dalam kalian berinteraksi sehari-hari. Jadi yang dipilih adalah 2 orang perwakilan per kelas yang paling positif, kemudian 30
dari seluruh sekolah itu yang akan menjadi peserta pelatihan selama 3 bulan itu. Nah, selesai melakukan pelatihan 3 bulan kepada anak-anak, kita yang namanya fasilitator guru mendampingi mereka selama 3 bulan ya. Ini kegiatan lengkap nanti dengan izin orang tua. Berarti kalau 3 bulan 1 minggu 1 kali pertemuannya. Kita tidak bisa press karena anak-anak harus ada tugas tindak lanjut setiap pertemuan. Jadi ada tugas yang harus mereka biaskan. Nah, 30 orang ini pada hari Root Day mereka kita akan deklarasikan sebagai agen perubahan anti perundungan UPTD SMP Moro. Jadi apakah nanti kita siapkan tanda bentuk bros, gelang atau apa yang memang menandakan bahwa mereka agen perubahan sekolah kita. Jadi selama 1 tahun kemudian 30 orang ini akan membiaskan menjadi role model termasuk kita yang fasilitator guru. Dengan kita 30 orang agen perubahan kita akan menjadi role model sebagai agen budaya positif di sekolah. Nah, baru tahun berikutnya dari evaluasi akan kita perbaiki program ini apa yang belum lengkap kita lengkapkan kembali. Pada intinya adalah tujuan akhir itu adalah membudayakan perilaku positif di kita punya ekosistem. Memang agak berat bertentangan dengan kita punya budaya di sini kan yang memang agak keras, terus ketika omong juga memang ya kadang-kadang agak kasar, tapi kita mencoba ya. Karena topik perundungan ini Bapak Ibu bukan hanya sekedar mewujudkan satunya visi, tapi memang sudah menjadi isu global. Itu satu, perundungan ini isu global. Kemudian yang kedua, masalah perundungan ini juga menjadi topik yang dibicarakan pada survei lingkungan belajar. Dan baru-baru ini sudah ada penegasan bahwa di sekolah kita harus ada tim yang bisa menangani perundungan, kekerasan seksual, narkoba yang ada di sekolah. Satu lagi bully perundungan. Oh, kebutuhan khusus. Nah, jadi 4 topik ini yang memang sudah menjadi wacana. Jadi ini saya buat bukan karena sudah artinya saya mencari nama karena sudah ada isu-isu ini, tidak, karena memang ini adalah program dari visi sekolah impian saya, di mana saya harus buat program yang mendukung saya punya visi. Kan tidak mungkin apa visi saya tentang perundungan, bebas perundungan nanti di program saya buat membaca, jadinya kan tidak nyambung. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki pertanyaan, kamu dua saya ini program kalian nanti. Kalau ada pertanyaan tentang ini program, silakan tanyakan. Jadi saya akan jelaskan pelaksanaan di lapangan. Berarti kan tadi kan kegiatannya Agustus, September, Oktober, karena tanggal 3 November dan hari-hari perundungan. Terus Juli pas kita masuk itu adalah waktu yang saya pakai untuk men-training dulu tim. Jadi nanti kita bisa pilih tim kita yang semangat-semangat lah. Jadi Bapak, ayo semangat-semangat. Jadi kan nanti yang jelas di dalam nanti saya karena kan ini 30 orang tidak mungkin saya tangani sendiri. Mungkin mungkin 3 atau 5 gitu. 5 sebagai tim fasilitator dengan saya baru jadi 6 dengan kameramen. Karena sebisa mungkin Bapak ini program kegiatan kita dokumentasikan berupa video dari awal sampai akhir. Kita akan kirim ke pusat pembinaan karakter. Jadi nanti bisa jadi narasumber program ini jalan. Entah mau program OSIS atau program apapun jalan. Jadi tim itu nanti posisinya di narasumber itu. Ya, fasilitator Bapak. Boleh lah. Tim Fasilitator. Ya. Jadi kita melakukan apa sosialisasi sampai apa dia tadi? Rute tadi itu baru nanti kita evaluasi. Nah, begitu ya. Jadi programnya mau dari keseluruhan atau dari OSIS atau dari mana? Iya. Begitu ya. Jadi artinya kolaboratif secara bersama, memang program pribadi, tapi saya ingin wujudkan menjadi program sekolah Bapak. Ya. Jadi ini kan berdampak. Jadi kalau misalnya tidak coding atau apa bahwa kayak kita selinjar kan kita bisa isi bahwa kita ada tim penanganan di sekolah. Meskipun itu tidak tereskakan dalam coding. Yang penting memang kita sudah buat di lapangan dan kita punya guru sudah paham masalah itu perundungan. Ya. Kalau dari saya perundungan Agustus, September, Agustus itu kan kita sudah menjadi kandidat di OSIS. Jadi penelitian waktu. Kalau bisa nanti langsung kamu kan yang ibu menjadi
kesepakatan konsekuensi. Jadi semisal mereka sendiri yang memang tanpa sengaja mereka sudah memaki, artinya kan kita ada konsekuensi yang sudah kita sepakati. Itu dari mereka, terus kita biasa kepada anak-anak lain itu mereka nanti kan buat tim lagi, pokoknya kita kan perkelas, jadi jangan omong-omong kasar. Jadi mereka buat lagi kesepakatan, kalau omong kasar berarti dendanya ini misal bayar 1.000 atau bayar 500 soalnya anak-anaknya. Jadi kita adalah bentuk agen perubahan dulu, nanti agen perubahan ini akan mengelola kelas masing-masing, sehingga kita upayakan bahwa pembiasan itu menyebar menjadi satu sekolah. Jadi kita guru yang sudah masuk tim, yang kita biasakan adalah bersama rekan guru dan rekan tenaga kependidikan yang lain. Jadi masing-masing punya pos tugas yang itu. Ini bisa bayangkan saja menarik sekali, Bapak. Sabar bayangkan. Memang Pembinaan itu, tapi Iya. sebenarnya begini. Ini kan kita bicara tentang definisi sikap anak. Nah, yang menjadi tim fasilitator dan lain sebagainya itu juga ya, artinya dipilih guru-guru yang memang tidak melakukan hal tersebut. Jangan sampai kita sudah terpilih dalam timnya, tapi justru kita yang jadi itu berarti jangan lagi. tapi sandungan. Ya. Kemudian nanti kita tim yang terpilih dan tentu juga harus training duluan sebelum. Nah kalau sudah di training, harus training itu berarti tidak ada lagi yang kemarin pusat pernah studi atau apa itu. Ya, jubit. Jubit Jubit. jewer Ya, jewel, jubit. Jubit pipi. memang Ya, berubah. misalkan orang mengungkapkan rasa sayang jubit pipi. Jadi tanya jubit pipi. Mau pegang gini dong, saya tahu dong pandangan negatif dalam kubur. Hanya dalam kulit ini dong, hangat ini bagaimana gitu. Oh, yang begini Bapak, misalkan kalau di alam kan budaya sekali kondisi. Nah, itu atau main gila tapi kita teriris, itu bully. Ya. Ya. Jadi sampai itu waktu sampai ada bertanya, kita hanya main gila, tapi apakah orang yang objek kita main gila ini hatinya ada teriris atau tidak? Iya. Gitu. Karena kan kita memang main gila itu berlebihan. Ya. Ya, kita tidak tahu mental orang, dong. Jadi kalau main gila dan konteks berlebihan, meskipun begini tadi main gila, tapi itu kan sudah fisik, itu sudah masuk berhubungan. Atau anak-anak tuntutan kan biasa. Contoh saya nih Bapak, kan kalau anak-anak ini guru yang kecil-kecil pendek itu, memang kan kenyataannya seperti ini, tapi ada bahasa yang verbal secara bully, bully secara verbal, ya, dan bully secara non-verbal. Ini Ibu butuh bantuan kalian dalam hal berikut. Yang pertama dalam program ini, karena ini program dibuat untuk kalian, untuk mewujudkan kalian punya kepemimpinan murid, maka dalam perencanaan program ini Ibu melibatkan kamu semua. Makanya kenapa hari ini Ibu panggil kamu datang, ya. Nah, kemudian tahapan berikutnya adalah Ibu memberikan kesempatan kepada kamu semua untuk bertanya dan memberi pendapat tentang program yang ingin Ibu jalankan. Kamu kalau belum jelas boleh bertanya atau boleh kasih pendapat. Misal kayak Ibu tadi, Ibu ada bilang pesertanya misalnya dipilih dari anak-anak yang perilakunya paling positif. Kalian boleh kasih ide apapun yang terpikirkan di kalian. Kita mulai dari sekarang ya. Apakah kegiatan ini tidak melibatkan guru lain? Oke, ada yang bertanya, apakah kegiatan ini tidak melibatkan guru lain? Oke, baik. Jadi nanti dalam program, selain kamu 30 orang yang dipilih bukan Ibu yang pilih ya, kawan yang memilih kamu semua 30 orang itu menjadi perwakilan dari sekolah UPTD SMP Moru ini. Nanti 30 orang inilah yang akan di training, dibimbing menjadi namanya agen perubahan. Jadi 30 orang ini nanti setelah kegiatan selesai mereka dinobatkan istilahnya menjadi agen perubahan perilaku positif di UPTD SMP Moru. Jadi selain peserta didik,
ya terlibat dalam program ini tentu ada guru. Kalau tidak juga susah untuk programnya berjalan. Jadi guru yang di sini yang pertama ibu. Ibu sudah jelas ibu sebagai fasilitator guru. Kemudian nanti ada sekitar 5 atau 6 orang fasilitator pendamping yang dipilih juga dari rekan guru melalui perilakunya yang juga perilaku positif. Jadi kalau misal sekarang ada guru yang sering marah, tidak mungkin dia akan menjadi guru untuk pendamping kegiatan program anti perundungan karena dia tukang marah-marah. Jadi yang poin di sini adalah diambil dari guru yang perilakunya positif untuk mendampingi kalian. Artinya ada seleksi masuk ya. Kemudian kamu juga diseleksi masuk melalui kawan kamu yang menyeleksi. Jadi bukan ibu. Jadi nanti jangan misal ada wacana, Ibu Nova ini dia pilih si Ines karena dia dekat dengan Ines, dia kenal dengan Ines. Tidak. Berarti kalau Ines terpilih atau kawan-kawan yang lain terpilih itu karena kawan-kawan lain merasa bahwa di sekolah perilaku kalian sehari-hari itu dominan positif. Meskipun ya pasti kita ada, bukan tidak ada toh, ibu juga ada marah toh? Ya ada, bukan tidak ada, tapi yang dilihat adalah yang positifnya lebih banyak. Oke, next, yang lain. Perwakilan 30 dari sekolah nih, ini setiap kelas atau satu kelas bisa 3 atau satu kelas pun berada. Ya, ibu merencanakan itu 2 model. Yang pertama bisa jadi misal satu kelas dipilih 2 orang atau 3 orang, kemudian ibu juga bertanya lagi. Kalau misal dalam kelas itu memang tidak ada yang berperilaku positif, berarti ada rencana B. Rencana B itu berarti dalam satu sekolah tidak mesti kelas yang mana, misal begini. Ines, silakan tentukan 5 orang di kamu punya interaksi yang paling positif. Terus Mona juga seperti itu. Tadi kawan juga seperti itu. Baru nanti kan pakai surat suara. Pakai surat suara baru nanti kita pilih dari surat suara itu terdata 30 orang yang paling positif. Menurut kamu, bagus yang mana? Apakah kita harus ambil per kelas atau total saja? Setiap orang pilih 5, setiap orang pilih 5. Menurut kamu? Total saja? Atau misal kamu sekarang merasa bagaimana? Ada nggak misal di kelas kamu yang memang perilakunya itu tidak ada yang positif? Bukan tidak ada, artinya lebih banyak dia suka mengganggu. Banyak. Kita kelas hampir semua nih. Berarti kamu lebih sepakat bahwa kita ambil total saja ya. Berarti satu orang pilih 5 yang positif, ketimbang kita ambil per kelas. Jadi bisa jadi nanti misal di kelas 7B dapat 1 orang, kelas 8B nah dapat 4 orang, bisa jadi seperti itu ya. Oke, berarti itu nanti ibu catat menjadi salah satu caranya. Kemudian ada lain pertanyaan atau saran-saran yang lain untuk kegiatan. Kalau jadwal bagaimana? Menurut kamu kapan jadwal kita bisa buat yang tidak mengganggu aktivitas kamu? Berarti dalam 1 minggu kan 3 bulan. 3 bulan 15 kali pertemuan, berarti dalam 1 minggu tuh 1 hari. Tidak full day. Menurut kamu bagaimana? Kalau hari ini ya Nanti kelas 9 juga masih saja. kalau kayaknya kamu sudah lulus anak, kamu sudah jadi siswa SMA. Berarti nanti kelas 9 digantikan oleh kelas 8 yang sekarang. Kelas 7 yang nanti baru masuk kan, kelas 7 sekarang nanti naik di kelas 8 dan seterusnya. Gini, kalau misal ibu buat di semester 2 ini, yang kelas 9 sekarang bisa ikut, tapi itu terganggu. Kamu kan mau ujian. Prioritasnya kan kamu ujian dulu toh. Iya, kamu harus bisa ujian dengan baik. Pelaksanaan ujian dengan baik, kamu siap secara mental, fisik, apa semua. Jadi jangan terganggu dengan aktivitas lain. Makanya kenapa program ini direncanakan nanti pertemuannya di semester berikut. Kita kan masuk ajaran baru bulan Juli. Jadi Juli itu untuk persiapan training guru yang terpilih. Kemudian kamunya di Agustus, September, Oktober ditutup dengan 1 hari di bulan November tanggal 3. Itu menjadi hari deklarasi anti perundungan di UPTD SMP Negeri Moro. Kalau menurut kamu jadwalnya bagaimana? Hari yang kita kan berbeda agama ya, ada agama Kristen, Katolik dan juga
Protestan. Jadi hari apa yang memang kira-kira tidak mengganggu kamu sekolah, terus ya tidak mengganggu kamu ibadah. Dalam satu minggu hari apa yang kita bisa pakai? Senin. Kalau jam istirahat singkat ya, karena kalau training itu kegiatan kita menyenangkan, kita belajar di ini loh, bukan tidak monoton kayak kita belajar di kelas. Begitu. Jadi ada program-program kita bermain di dalamnya. Berarti harus satu hari ATR. Tidak ada juga, kayaknya setengah hari bisa atau minimal 2-3 jam. Hari Senin. Kita potong. Kalau hari Minggu kan sampai Kamis, ya. Berarti menjadi catatan pelaksanaannya hari Kamis. Nanti bisa kita atur sore ya, biar jangan mengganggu jam belajar. Nanti program ini juga diberikan surat untuk kamu izin orang tua. Sore pramuka ya. Jumat tidak kita dari ibadah. Sabtu, ya. Jangan mengganggu jam ibadah, gitu ya. Maksudnya ini kalian boleh memberikan ide meskipun nanti penerapannya kamu sudah menjadi siswa SMA ya, tapi kan bisa digantikan oleh adik-adik yang lain. Sekarang ibu ingin tanya sedikit ini. Ibu ingin melibatkan kamu semua dalam memberikan umpan balik terhadap program sekolah. Jadi ada yang sudah hampir 1 tahun, kamu kelas 7, ada yang sudah hampir 2 tahun, kamu 8, dan kamu yang kelas 9, ada yang sudah hampir 3 tahun kamu sekolah di SMP Muru. Selama kamu di sini, kegiatan apa yang kamu pernah jalankan selain pagi hari sekolah? Pramuka ada. Pramuka ada. Selain pramuka, kelas meeting. Ekstra bola. Ya? Itu bagaimana? Kristen. Oh iya. Itu persisten. Ya, persisten. Kemudian Kegiatan itu yang kamu di lapangan kemarin itu apa? KPI. KPI? Ya. Ya, festival budaya. Dan artinya begini, kamu sebagai peserta didik terlibat langsung dalam program-program kegiatan sekolah, toh? Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana perasaanmu? Apa yang kamu rasakan ketika kamu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah? Senang. Oke. Senang, bangga. Oke, 1 orang atau 2 orang bisa raise hand berdiri baru berbicara. Yang mana kan? Perasaan kamu? Perasaan saya bangga dan senang. Bangga dan senang. Oke, yang lain? Yang laki-laki semua. Bangga, Wak, bangga. Oke, selanjutnya intanya, ketika kamu dilibatkan seperti itu, apakah kamu ada merasa misal didiskriminasi? Ada? Apakah sekolah ada mendiskriminasi kamu? Oh, kamu tidak boleh ikut karena begini-begini. Ada? Oke, tidak ada ya. Berarti sekolah kita sudah bagus, tidak memilih berdasarkan suku, kasta, atau agama. Begitu ya? Oke. Terus bagaimana pendapatmu? Siapa yang ada ikut pramuka di sini? Oke. Bagaimana pendapat kalian terhadap program sekolah yang pernah kamu ikuti? Atau bisa begini, program pramuka tuh bagus bu, di program pramuka kami jadi begini. Kamu bisa bercerita sedikit, kita mau sedikit. Iya. Siapa yang aktif di kegiatan pramuka bisa bercerita sedikit. Kamu ngapain di pramuka? Terus apa yang kamu rasakan? Pokoknya pendapat kamu tentang itu program. Mona yang aktif ya. Yang lain yang aktif tadi siapa? Oke, ngomong silakan. Silakan loh.
Bagaimana artinya kan umpan balik terhadap program sekolah. Bagaimana penilaianmu terhadap kegiatan pramuka dan sebagainya? Atau yang ikut perwakilan ini yang kemarin itu tuh ya festival budaya. Bagaimana tanggapanmu? Berikan tanggapan, umpan balik toh? Iya, begitu. Berdiri. Oh ya, ada Ines silakan. Mungkin Ines bisa berikan pendapat Ines sedikit tentang program sekolah yang pernah Ines ikuti. Gitu. Ines rasa bagaimana? Pendapat Ines bagaimana? Bisa. Ini tidak dinilai loh. Bagaimana? Atau begini, menurut kamu semua program sekolah yang sudah ada sekarang itu sudah baik atau belum baik atau masih ada hal yang perlu diperbaiki? Menurut kamu? Baik. Terus program-program yang ada ini kamu terlibat aktif atau tidak aktif? Ada memberikan nilai positif bagi kamu atau tidak? Apa? Nilai positifnya apa yang kamu rasa? Ya, dengan ikut pramuka ada berpengalaman, memiliki kejujuran, keberanian, dapat kawan yang baru. Nah, misal kalau ketika kamu ikut lomba perwakilan atau ikut festival dan sebagainya, artinya kan kamu mewakili sekolah, toh? Nah, apa yang kamu dapatkan di situ? Penghargaan, kebanggaan, oke. Apa lagi? Artinya di situ adalah kamu mewakili, kamu punya kawan-kawan sebagai pemimpin. Begitu kamu memimpin kawan yang lain-lain sebagai wujud perwakilan dari mereka ya. Berarti kita punya program-program sekolah selama ini sudah baik dari penilaian kamu semua. Dan semoga rancangan program yang Ibu rancang ke depan juga bisa kita laksanakan dengan baik. Terus untuk kakak yang kelas 9 sekarang jangan kurang hati begitu. Karena mungkin nanti kamu tidak bisa masuk. Jadi karena memang itu ya pertimbangannya. Kalau kita buat di semester depan takut mengganggu kamu persiapan ujian. Kamu kan mau selesai. Makanya dibuat di tahun ajaran baru. Kalau buat sekarang berarti nanti kamu tidak dilibatkan, berarti yang ikut hanya kelas 7 dan kelas 8. Tapi kalau dibuat di semester berikutnya, maka yang ikut 7, 8, 9 itu semua. Oke, begitu saja dari Ibu. Tidak ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau begitu, itu saja dari Ibu untuk presentasi program hari ini. Thank you for coming and thank you for your time. See you next time. Jadi, say assalamualaikum, salam, selamat siang.